Oke, kita mulai. Selamat malam, teman-teman sekalian. Hari ini 12 November 2023. Kita akan membahas kontemplasi kunci gen nomor 43. Sebelum kita memasuki proses kontemplasi, mari kita luangkan waktu kita sejenak untuk melakukan meditasi singkat. Silakan teman-teman menemukan tempat yang tenang, di mana teman-teman bisa duduk atau teman-teman berbaring. Pastikan teman-teman tidak terganggu selama proses meditasi ini berlangsung. Ya, baik teman-teman yang mengikuti acara ini langsung secara live atau mungkin yang nanti akan mendengarkan siaran ulang ya. Silakan cari tempat yang tenang, nyaman. Boleh duduk, boleh berbaring. Ya, mana yang nyaman bagi teman-teman. Jika teman-teman memilih untuk duduk, pastikan punggung tegak lurus. Demikian juga kalau teman-teman memilih untuk berbaring, pastikan punggung tegak lurus. Silakan boleh tutup mata atau setengah tertutup. Ya, mana yang teman-teman merasa nyaman. Silakan teman-teman mulai mengambil beberapa nafas yang dalam dan lambat. Tarik nafas melalui hidung dan rasakan udara yang masuk ke dalam tubuhmu. Kemudian hembuskan nafas itu perlahan-lahan melalui hidung. Kita akan ulangi beberapa kali lagi. Mulai dengan tarik nafas yang dalam, perlahan, mulai tahan, dan lepaskan melalui hidung. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang, perlahan, dan lambat. Tahan sejenak, dan perlahan-lahan lepaskan melalui hidung. Fokuskan perhatianmu sepenuhnya pada nafas. Rasakan setiap nafas yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Sadari di mana Anda sedang berada saat ini. Jika Anda sedang duduk, rasakan kursi atau lantai di bawahmu yang sedang menopangmu. Jika teman-teman sedang berbaring, rasakan alas atau lantai, atau mungkin juga kasur yang menopang sepanjang tubuhmu. Kembalikan perhatianmu sepenuhnya hanya kepada nafas. Jika ada pikiran-pikiran yang muncul, pikiran-pikiran yang mengembara, biarkanlah pikiran itu datang dan pergi tanpa harus menghakimi. Pusatkan perhatianmu sepenuhnya hanya kepada nafas. Kita akan melakukan scan pada tubuh fisik kita. Biarkan tubuhmu menjadi rileks. Perhatikan tubuhmu mulai dari ujung kepala hingga kepada ujung kaki. Mulai rasakan bagian-bagian tubuh itu satu persatu, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jika ada perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang tidak enak, amati saja tanpa harus berusaha untuk memperbaiki apapun.
Biarkan tubuhmu rileks. Kita akan melakukan scan satu persatu, mulai dari kepala, turun ke dahi, turun ke hidung, tulang pipi, turun ke dagu, turun ke leher, kemudian pundak, turun ke dada, turun ke perut, bagian bawah perut, bagian pangkal paha, turun ke paha, kemudian lutut, sampai kepada tulang kering, hingga kepada telapak kaki, dan berakhir pada ujung jari-jari. Luaskan kesadaranmu untuk merasakan tubuh secara keseluruhan. Bayangkan dirimu saat ini sedang tenggelam di dalam sensasi tubuh fisikmu. Selama beberapa detik ke depan, pikirkanlah hal-hal yang membuat dirimu bersyukur hari ini. Bisa juga kemarin atau minggu lalu. Hal-hal kecil yang membuat Anda gembira, tertawa, atau juga bisa merupakan hal-hal yang besar di dalam hidupmu. Atau sesimpel Anda mengucapkan terima kasih atas nafas yang masih bisa Anda hirup sampai dengan hari ini dan detik ini. Rasakan syukur ini, ucapkan terima kasih dalam hati. Terima kasih kepada Tuhan, kepada universe, kepada sesama, kepada guru-guru yang secara tidak langsung memberikan pertumbuhan di dalam hidup kita. Terima kasihlah juga kepada kehidupan yang tidak antinya memberikan pembelajaran dan pertumbuhan kepada diri kita. Saya berikan teman-teman waktu sejenak mengucapkan terima kasih itu dalam hatimu. Perlahan-lahan kembalikan kesadaranmu kepada nafasmu, pada tubuh fisikmu. Mulai mengingat di mana teman-teman sedang berada saat ini. Apakah teman-teman sedang duduk di kursi, duduk di lantai, teman-teman sedang berbaring. Perlahan kembalikan kesadaranmu kepada ruangan di mana teman-teman sedang berada sekarang ini. Dan kembali merasakan udara sekeliling yang mengenai kulitmu. Dan secara perlahan-lahan, silakan buka matamu dan mulai menggerakkan jari-jari tangan. Oke, teman-teman, bagaimana kabar kalian? Apa yang kalian rasakan? Lebih fresh. Fresh ya. Ini saya lagi bingung kenapa cahaya di komputer saya sangat terang sekali ya. Saya bingung ini. Dari tadi saya memutuskan untuk tidak menyalakan video ya. Karena begitu saya buka ini, kenapa kok tiba-tiba muka saya terlihat sangat bling-bling sekali ya. Tapi juga dengan tanpa video pun juga mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan lebih rileks ya pada malam hari ini. Oke, teman-teman, malam hari ini kita eh, mau membahas terkait dengan kunci gen nomor 43 ya. Karena saat ini posisi matahari sedang berada di kunci
gen 43 ya, kita menyebutnya sebagai pulse ya atau ritme neutrino ya, di mana ya kekuatan dari sinar matahari ini saat ini sedang memberikan energi maksimalnya pada gerbang 43. Oke, saya akan share dulu ya untuk hari ini. Oke, bertempat kunci gen nomor 43 ya. Kunci gen 43 memiliki sebuah tema utama. Tema utama itu adalah bicara tentang terobosan ya, di mana kunci gen 43 ini memiliki 3 macam frekuensi, yaitu frekuensi sisi kelam atau sedonya yang kita sebut dengan istilah tuli. Kemudian di area sisi talenta itu adalah wawasan dan ide, dan pada sisi tercerahkan atau CD-nya kita menyebutnya dengan istilah pencerahan atau epifani. Ya. Mari kita bahas satu persatu ya terkait dengan tema utama yaitu terobosan. Ketika kita bicara tentang kunci gen 43 sendiri, kunci gen 43 ini adalah bicara tentang perkembangan kesadaran manusia ya, perkembangan dari bahkan dari kehidupan manusia sendiri ya. Kita menyadari bahwa ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita benar-benar menyadari bahwa dunia ini penuh dengan yang dinamakan ketidakpastian. Ya. Seberapa kerasnya kita berusaha membuat sesuatu yang pasti di dalam dunia ini, pada akhirnya kita menyadari bahwa dunia ini tidak ada yang abadi. Setiap saat selalu terjadi perubahan. Setiap hari selalu terjadi yang namanya ketidakpastian di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Nah, hal ini yang menyebabkan sel-sel tubuh kita seringkali mungkin merasa tidak siap dengan kondisi yang terjadi. Maka pada akhirnya akan memunculkan sebuah sisi kelam ya atau frekuensi rendah atau yang kita sebut dengan istilah shadow, yaitu munculnya kekhawatiran akan ketidakpastian tentang kehidupan ya, itu yang terjadi. Nah, sisi kelam ini seringkali kita menganggapnya bahwa ini adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk dalam diri kita ya, karena berada di dalam frekuensi yang rendah atau sisi shadow ya. Tapi sebenarnya teman-teman, kekhawatiran yang muncul dalam diri kita di frekuensi yang rendah ini sebenarnya akan menjadi sebuah dorongan dalam diri kita untuk terus bisa bergerak dan bertumbuh ya, atau istilahnya kita menyebutnya membuat sebuah terobosan. Terobosan itu akan terjadi ketika kita belajar dan menyadari bahwa banyak sekali ketidaknyamanan yang terjadi di dalam kehidupan kita. So, jadi kita akan melihat sebuah sisi positifnya dari shadow yang kita miliki. Karena ada kekhawatiran itulah, maka akan timbul dorongan di dalam diri kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kesadaran itulah, kesadaran akan kekhawatiran, ya, akan ketidakpastian, ini yang akan mendorong kita membuat terobosan-terobosan besar. Dan terobosan yang dimasukkan di sini adalah ketika kita mampu menerima kekacauan, menerima ketidakpastian dalam hidup kita, dan kemudian melakukan sesuatu di sana dan bertumbuh di dalamnya, sehingga kita membuat sebuah terobosan. Ya. Nah, sisi kelam dari kunci gen 43 ini kita namakan dengan istilah tuli. Ya, kenapa disebut dengan tuli?
Karena balik lagi tadi ya, munculnya perubahan-perubahan ketidakpastian yang ada di dalam kehidupan kita, itu seringkali membuat kita tidak mampu mendengarkan suara batin kita. Kita sibuk dengan kekhawatiran kita, ya. Kita panik dengan kondisi-kondisi perubahan yang terjadi di dalam diri kita. Nah, itu sebabnya kunci gen 43 ini kita nyebutnya sebagai tuli, ketidakmampuan mendengarkan suara batin kita karena kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, ya. Padahal kunci gen 43 sendiri adalah bicara tentang suara batin, tentang pendengaran batin. Untuk kita bisa mentransform kekhawatiran ini, ya, sisi tuli ini, maka kita akan membutuhkan suasana batin yang tenang, ya, suasana batin yang benar-benar hening, ya. Maka kita harus belajar kembali kepada keheningan itu sendiri. Sisi kelam dari tuli ini memiliki dua macam, ya, dua macam perilaku, di mana ketika kita repress, maka ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran itu yang muncul dalam diri kita, ya, hal-hal yang seringkali kita tidak mampu ungkapkan keluar, ya, dan kalau itu dibiarkan, itu bisa menimbulkan penyakit fisik yang muncul di dalam diri kita, ya. Dan sisi reaktif yang muncul dari kunci gen 43 dari si tuli ini adalah biasanya keinginan untuk membuat gaduh, ya, berusaha untuk berbicara lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan, ya, berusaha untuk mencari perhatian, ya. Kita tidak mendengarkan suara batin kita, alih-alih malah kita membuat drama, alih-alih kita membuat keributan bagi kehidupan kita, ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang sisi talenta, ya, maka sisi talenta dari uji gen 43 ini adalah yang kita sebut dengan istilah ide atau wawasan. Ide dan wawasan, ya, yang ada dalam diri kita itu pada akhirnya akan menghasilkan sebuah semangat kreativitas yang sangat-sangat besar di dalam diri kita. Ya, di sini kita menyadari bahwa setiap individu, setiap manusia yang lahir di bumi ini pada akhirnya adalah memiliki kreativitas. Siapapun di antara kita pasti memiliki keunikan dan juga kreativitas yang eh, antara manusia satu dengan manusia lain pasti akan berbeda, ya. Dia tidak sama. Dan kreativitas ini yang akan pada akhirnya mendorong kita untuk bertumbuh dan kita juga akan berubah, ya, membuat perubahan, membuat pembaruan terhadap sistem-sistem yang sudah ada, ya. Maka di dalam kunci gen 43 ini benar-benar kita eh, diberikan gambaran, ya, bagaimana kita membuat perubahan. Bahkan istilahnya eh, oleh Richard sendiri dikatakan bahwa eh, kreativitas itu adalah bentuk dari pemberontakan, ya, bentuk pemberontakan tapi yang bukan bukan mengarah kepada kerusakan, tapi kepada sesuatu yang membangun dan sesuatu yang kreatif, ya. Orang-orang yang punya ide banyak, yang punya wawasan luas, ya, biasanya mereka akan menggunakan ide-ide wawasan yang dimiliki untuk menciptakan hal-hal baru, ya, hal-hal baru yang mungkin belum pernah ada, hal-hal baru yang pada nantinya mungkin akan menggantikan sistem yang lama, cara-cara yang lama. Ya, ini yang disebut dengan pemberontakan yang kreatif, ya, pemberontakan yang membangun, ya, karena selalu akan ada muncul ide-ide baru, ya, wawasan-wawasan baru untuk menjadikan manusia ini memiliki peradaban yang jauh lebih baik. Nah, kuncinya agar ide dan wawasan ini bisa muncul adalah masuk ke dalam keheningan itu sendiri, ya, mendengarkan suara batin yang muncul di dalam diri kita. Nah, kalau kita merasa khawatir, merasa takut, bahkan mungkin gaduh, ya, membuat keributan dengan kehidupan kita sendiri, maka itu yang akan nantinya menghambat kreativitas yang kita miliki. Ini tentang sisi talenta dari kunci gen 43. Sisi CD
kita menyebutnya dengan istilah pencerahan atau epifani. Ya. Nah, ini adalah kesadaran tertinggi yang berada di dalam Kunci Gen 43 yang dimiliki oleh setiap manusia. Ya, pencerahan di sini yang dimaksud adalah bagaimana kesadaran manusia akan semakin meningkat, ya bahkan makin lama akan makin selaras dengan frekuensi alam semesta ini, ya, atau frekuensi yang lebih tinggi, ya. Karena kalau kita bicara manusia yang tercerahkan, ya, kalau ketika akan sudah banyak ya manusia-manusia tercerahkan, manusia-manusia yang memiliki ide-ide baru, manusia-manusia yang memiliki wawasan yang luas, ya, itu bukan lagi sesuatu yang istimewa, ya, karena banyak orang yang pinter, ya, orang yang bersedan tinggi, ya. Nah, pada akhirnya, teman-teman, yang membedakan orang-orang yang pintar itu, orang-orang yang memiliki wawasan yang luas itu, adalah ketika mereka memiliki kesadaran akan pencerahan. Ya, pencerahan yang dimaksud di sini adalah bahwa seseorang tersebut tidak lagi melabeli dirinya sendiri menjadi sesuatu, ya. Misalnya contohnya tidak lagi melabeli dirinya sebagai orang spiritual, tidak lagi melabelinya dia sebagai orang yang agamawis, ya, orang-orang yang punya label-label tertentu yang selama ini bisa jadi dibanggakan oleh banyak orang. Orang-orang dicerahkan pada akhirnya tidak mau melabeli dirinya, ya. Dan ini adalah sebuah kesadaran akan pencerahan, ya. Nah, Richard memberikan sebuah contoh yang bagus sekali ya terkait dengan pencerahan. Itu tentang cerita tentang tiga orang Majus, ya. Ini cerita yang diambil dari kisah Kristiani, ya. Menjelang Natal ya biasanya cerita ini selalu diceritakan di gereja, bahkan mungkin ceritakan oleh ya banyak film dan story-story di luar sana ya tentang tiga orang Majus yang membawa persembahan ya kepada bayi Yesus yang baru lahir, ya. Itu biasanya cerita-cerita Natal itu pasti kita seringkali mendengar seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita melihat bahwa tiga orang Majus atau tiga raja dari timur datang kepada bayi Yesus dan mereka membawa sebuah persembahan, ya, sebuah hadiah yang mungkin kalau di zaman itu adalah hadiah yang harganya mungkin sangat-sangat mahal, ya. Mereka membawa ada emas, ada mur, kemudian ada rempah-rempah dan wangi-wangian, ya, yang mungkin kalau zaman sekarang mungkin harganya sangat-sangat mahal sekali, ya. Nah, itu yang dibawa kepada bayi Yesus pada saat itu, ya. Jadi tiga hadiah itu adalah sebenarnya sebuah lambang ilahi, ya, lambang kemewahan, ya, lambang sesuatu yang agung, ya, yang kita sendiri sebenarnya miliki dalam diri kita, yang kita bisa persembahkan, ya. Dan bagaimana teman-teman tiga tiga orang raja ini bisa akhirnya ketemu dengan bayi Yesus? Karena mereka mengatakan adalah mereka mengikuti bintang, ya. Dalam artian di sini bahwa bahwa sebenarnya mereka sedang mengikuti takdirnya mereka atau kekuatan atau dorongan batin yang akhirnya membawa mereka kepada tujuan ilahi itu sendiri. Ya, ini kisah yang luar biasa sekali sebenarnya, teman-teman, yang bagus sekali di sini. Nah, ini ada Bro William ya menyebutkan nama tiga rajanya, ya, ada Baltasar, Melchior, dan Kaspar. Saya sendiri nggak hafal ya dengan nama ini, dan ini Bro William memberikan sebutan yang bagus sekali ya, namanya bagus sekali ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, pencerahan itu adalah ketika kita mengikuti suara batin kita, ya, menuju kepada tujuan yang ilahi, ya, tidak lagi melabeli diri, ya. Tiga raja ini mereka eh, sudah menanggalkan identitasnya sebagai raja, ya, hanya untuk bertemu dengan seorang bayi yang disebut sebagai penyelamat, ya teman-teman, ya. Mereka sudah melepaskan identitasnya mereka sebagai raja, ya, bahkan mungkin sebagai orang pintar atau orang magician, ya, orang majus kan magician, ya, atau orang perbintangan. Mereka melepaskan identitas itu. Mereka hanya ingin mengikuti
bintang, mengikuti suara batin mereka untuk bertemu sang penyelamat. Ya, begitu ceritanya teman-teman ya. Nah, jadi CD dari kunci gen 43 ini yang kita sebut dengan pencerahan atau epifani ini adalah sebetulnya merupakan sebuah pintu masuk atau sebuah rahmat bagi kita untuk memasuki sebuah dimensi lain ya. Dan itu membutuhkan peran yang cukup besar bagi diri kita ya. Kita harus belajar membuka hati, kita juga harus eh, mampu mengatasi ketakutan kita ya, agar wawasan-wawasan yang kita miliki tidak lagi berlabel, tapi sudah melepaskan semua label itu dan kita akhirnya mendapatkan pencerahan di sana. Ya, jadi simpelnya pencerahan itu apa sebenarnya? Ini adalah kesadaran bagi diri manusia untuk bisa terbuka dan menerima dan bersikap toleransi terhadap orang lain. Yang pada akhirnya kita akan menjadi ramah pada orang lain dan memancarkan sifat ilahi yang ada di dalam diri kita. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita bisa gunakan sebagai bahan kontemplasi terkait dengan kunci gen 43 ini. Yang pertama adalah mengapa saya seringkali tuli terhadap suara batin saya sendiri? Apakah saya merasa khawatir? Apakah saya merasa takut? Atau seringkali saya membuat gaduh terhadap hidup saya sendiri yang seharusnya saya mampu mendengarkan suara batin saya. Pertanyaan kedua adalah, apa sih sebenarnya yang saya khawatirkan dalam kehidupan ini? Apakah saya takut tidak punya ide? Apakah saya takut tidak mampu membuat sebuah terobosan? Dan jika ada ide yang muncul, ada wawasan yang muncul, sebenarnya apa sih yang saya harapkan? Ya, apakah dengan ide-ide dan wawasan tersebut kita ingin diakuin orang, kita ingin dipandang oleh orang, kita ingin mendapatkan sebuah label tertentu, apakah seperti itu? Itu yang bisa kita tanyakan ke dalam diri kita, ya. Dan ketika kita memiliki banyak wawasan, mengetahui banyak hal, ya, apa yang saya harapkan di sana? Mengapa saya ingin buru-buru tahu dengan segala ya memiliki banyak wawasan itu sendiri? Kemudian berikutnya adalah bagaimana talenta dari kunci gen 43 itu sendiri yang kita sebut dengan wawasan atau ide pada akhirnya akan bisa menjadi pendorong dan uh, membawa kreativitas kita keluar sehingga kita bisa menginspirasi perubahan. Nah, itulah yang kita gunakan ya teman-teman sebagai bahan kontemplasi untuk minggu ini ya terkait dengan kunci gen 43 ya, yang memiliki sisi kelam atau shadow dari tuli, sisi talenta dari wawasan atau ide, dan sisi tercerahkannya adalah pencerahan atau epifani. Oke, teman-teman, adakah di antara kalian yang punya kunci gen nomor 43 di dalam diri kita, di dalam ya di dalam chart human design bisa, di dalam chartnya Jinkis juga bisa. Ada nggak yang punya 43? Boleh nggak share? Oke, ada Bro Willy. Ya, boleh tahu kunci gen 43-nya itu kalau di Jinkis apa di human design? Kalau di Jinkis, di area kehidupan yang mana? Boleh nggak share? Oke, oh, dalam human design ya. Oh, dalam human design di apa? Di planet apa? Boleh tahu. Oke, ada Kak Lia. Kak Lia 2343 nyambung. Oke, 2343 nyambung. Saya juga demikian. Ya, berarti Kak Lia ini punya kemampuan untuk menjelaskan wawasan-wawasan ide-ide yang muncul dalam kepala dengan cara yang berurutan dan cara yang
terstruktur, ya, 2343 seperti itu, ya, menjelaskan hal-hal yang sulit menjadi sesuatu yang mungkin mudah dipahami. Ya, 2343 seringkali orang menyebutnya sebagai channel genius, ya, karena beneran genius, dan sisi shadownya, sisi not self nya itu seringkali disebut dengan istilah freak, ya, gila, ya, 2343 antara genius dan gila, ya. Kalau berada di dalam sisi tercerahkan, dia genius. Kalau di posisi not self nya, kita menyebutnya dengan istilah gila, ya, freak, ya. Oke, teman-teman, ada yang mau sharing di sini? Silahkan. Wah, ini rame ya hari ini ya. Mungkin ada yang mau sharing? Silahkan kok, ada yang mau sharing. Aku mau tanya, boleh nggak? Oke. Gini, tadi begitu merasakan apa namanya auranya saat medbar itu begitu kayak apa namanya semua cakra-cakra yang sebelumnya mungkin tersumbat ya, kayak lega banget plong gitu. Dan sehingga aku tadi di jalan sambil beraktivitas membuat diri aku sangat membantu banget ya kalau tadi tuh dalam fase keheningan dan apa namanya tadi merasa berat banget di paru-paru tetapi sekarang udah lebih nyaman adem itu. Nice. Terima kasih. Sering-sering ya Kak Ayu nanti ya. Hening pokoknya. Harus kembali hening kita. Ya sih. Jadi saya juga diingatkan juga ya kunci Gen 43 ini ya, bicara soal wawasan ya. Ya seringkali ya tadi ya terkait dengan kekhawatiran, khawatir nih. Kalau saya biasanya tak khawatir. Ini proyek saya selesai nggak ya? Saking banyaknya. Dan kebetulan saya punya kunci Gen 43 itu di area purpose. Ya di area tujuan hidup. Ya, saya punya kunci Gen 43 line 5 di area purpose life, di area tujuan hidup, ya. Jadi kalau berdasarkan interpretasinya, tujuan hidup saya adalah memberikan ide, memberikan wawasan kepada banyak orang, ya, menjelaskan hal-hal yang mungkin sulit dipahami kepada banyak orang. Itu adalah satu purpose saya. Dan kalau kita lihat tema line 5 di gerbang 43 itu adalah bicara tentang suara. Ya, saya harus belajar untuk memperbaiki intonasi suara saya ketika saya menjelaskan sesuatu kepada orang lain, ya. Dan saya bertumbuh banyak terus terang di area ini ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang mungkin kenal saya mungkin berapa waktu yang lalu, ya, saya cenderung berbicara dengan cepat, ya, tapi sekarang saya mencoba untuk eh, berbicara pelan, ya, seperti ini. Walaupun mungkin beberapa di antara teman-teman masih merasakan saya bicara cepat ya, tapi saya bertumbuh banyak di sini. Ya, karena saya benar-benar memahami purpose of life saya di gerbang 43 adalah untuk sharing informasi, men-sharingkan pengetahuan, men-sharingkan wawasan yang saya miliki dan ide yang saya miliki untuk membuat perubahan terhadap dunia ini. Ya, di vocation maksudnya. Vocation 432. Saya ya. Saya 432 juga. Oh iya. Vocation. Oh, iya. Vocation. Benar. Heeh. Kasusan kok tahu ya? Kok bisa tahu chart saya? Ya, saya punya vocation di 43 line 2. Ya, vocation itu bicara tentang panggilan hidup. Ya, vocation itu juga berada di sequence Venus dan juga sequence Pearl ya. Mutiara, sequence mutiara ya. Nah, itu saya juga punya di situ ya. Jadi panggilan saya sebenarnya adalah untuk men-sharingkan wawasan dan ide yang saya miliki. Ya, kalau bahasa lebih tingginya adalah saya diminta untuk memberikan pencerahan kepada banyak orang. Dan shadow-nya 2 ya, 43.2, 2 itu denial. Ya, tadinya saya denial, ya, nggak mau ya sharing ke orang. Saya tidak mau membagikan apa yang saya miliki. 43 dan 1 itu apa?
adanya di apa, di sphere apa, Kak Lia? Coba lihat di hologenetic profile-nya Jinkies. Karena kalau kita ngomong line ya, line 1, 2 sampai 6, beda sphere ya, beda area, itu beda makna ya. Jadi kalau misalnya di eh, tugas hidup line 1 dengan di purpose itu bisa beda. Boleh tolong Kak Lia cross check di apa, profil Jinkies-nya ya, profil genetiknya. 431-nya itu ada di sphere yang mana? Boleh di cross check supaya saya bisa ini nanti memberikan penjelasan yang lebih baik. Atau kalau memang mau share screen di sini juga boleh. Mau itu share screen-nya. Oke, saya lihat chat dulu. Saya baru gabung, kurang mengerti dia di sebelah kiri warna merah. Apa itu menjawab? Ah, eh, saya mungkin butuh visual ya. Coba saya cari. Sebentar, saya coba cari dulu ya ininya Jinkies ya. Sebentar, teman-teman. Oke, ini ada satu contoh chartnya Jinkies, tapi ini bukan punya saya ya, punya orang ya. Coba sebentar. Oh ini Kak, Kak Lia udah ini ya, udah share ya. Oke, boleh boleh. Ini chart human design. Coba kita lihat 43-nya di mana nih? Oh, 43-nya di bumi ini. Iya, berarti di purpose. Sebentar. Matahari 23 dan 7. Iya, ini buminya posisinya di purpose. Purpose of life. Di tujuan hidup. Berarti lainnya satu ya. Oke, sebentar. Saya buka contekan dulu. Saya juga nggak hafal ya, teman-teman ya. Oke, ini di purpose benar. Oke, ya. Tujuan hidupmu sama ya, membagikan, men-sharingkan wawasan dan ide kepada orang lain ya, sama ya, 43. Cuma ketika di line 1 ya, di sini dikatakan harus memberikan perhatian khusus kepada kualitas tubuh fisikmu, seperti menikmati makanan yang berkualitas, melakukan aktivitas fisik yang cukup ya, karena dirimu sebagai purpose of life-mu di line 1 ini adalah di sini Kak Lia ini adalah orang yang akan menyimpan catatan-catatan di masa lalu, ya, rahasia-rahasia penting yang di masa lalu yang akan dibagikan kepada orang lain, ya, semacam apa ya istilahnya ya, apa ya istilahnya apa ya, ya kalau pernah dengar istilah Akashic Record ya, ya gerbang gerbang library, gerbang apa, library pengetahuan, ya. Nah, kalian punya di situ, kira-kira gitu, ya, supaya dirimu bisa menjalankan tugasmu dengan baik, sharing, sharing hal-hal yang eh, ada ya terkait dengan masa lalu terutama ya, maka dirimu harus benar-benar perhatikan kualitas tubuh fisikmu ya terkait dengan makanan yang dimakan dan juga aktivitas fisik. Kira-kira gitu Kak Lia. Apakah itu terjawab? Ya, masih coba Masih, ngikutin kok. Makasih. masih bingung ya? Udah bingung nggak apa-apa. Tenang. Ya, Jinkis ini bukan sesuatu yang mudah dipahami. Saya tahu. ya. Salam kenal kok. Salam kenal. Thank you. Kak Susan juga 43. Pengen tahu. Kak Susan, emang 43 purpose-mu?
Oh, sama-sama 51 ya, terkait dengan profil ya. Kalau di Jinkis tidak ada yang namanya profil. Kita nggak Lainnya ngomong aja kok yang sama. Hah? Purpose. Lainnya sama. Oh, Mm-mm. di Purpose lainnya sama. Ya udah. Kalau gitu ambil perhatian khusus ya pada kualitas tubuh fisik. Iya, saya 27 purpose-nya. 7. Oke. Biasanya butuh butuh sendiri ya untuk membuat terobosan sama seperti Kak Lia ini ya. Perlu sendiri, kesendirian. Jadi mendownload informasi, wawasan, bisa mendapatkan pengertian-pengertian baru, kebijaksanaan baru ketika sedang sendirian. Begitu. Oke, teman-teman, ada lagi yang punya gerbang 43? Pengen tahu selain Kak Lia ya. Kak Lia sama saya punya punya ini yang sama ya, purpose yang sama di gerbang 43. Bedanya saya lain 5. Ya, kalau saya harus memperhatikan intonasi ketika saya berbicara, ketika saya menerangkan. Kalau Kak Lia tadi harus memperhatikan kondisi tubuh fisiknya supaya bisa menjalankan tugas hidupnya dengan baik. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut ya ke acara Ask Me Anything About Human Design. Ya ini mungkin memang lebih awal ya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman supaya kita bisa selesai lebih awal ya karena juga saya pengen istirahat lebih cepat hari ini teman-teman. Oke, saya stop dulu ya rekamannya. Nanti rekamannya ini nanti teman-teman bisa dapatkan di Instagramnya Jinkis, kemudian YouTube-nya Jinkis Indonesia ya kita akan posting di sana ya. Oke.